Bayangkan suatu hari Anda bertemu nih dengan teman gereja lama. Lalu tiba-tiba ia bilang, "Oh, aku sudah memutuskan pindah gereja." Lalu apa reaksi Anda? Kaget? Kecewa? Atau Anda langsung berpikir begini, "Wah, jangan-jangan imannya sedang turun ini. Atau ada masalah apa ya dengan gereja lamanya ya?" Iya, fenomena perpindahan jemaat memang semakin sering terjadi hari-hari ini, baik di kota besar ataupun di kota-kota kecil, bahkan di pelosok. Ya, alasannya berbagai macam. Doktrin yang dirasa berbeda, gaya ibadah yang kurang cocok, atau ya keluarga yang melihat pelayanan anak atau remaja yang rasanya kurang maksimal. Bahkan sekedar ada teman dekat di gereja ini. Akhirnya perpindahan gereja sering dipandang sebagai masalah. Seolah-olah barang siapa yang pindah, maka berarti dia tidak setia. Padahal, apakah selalu begitu? Apa mungkin perpindahan gereja justru adalah bagian dari proses pertumbuhan rohani? Nah, hari ini kita akan membahas fenomena jemaat pindah gereja. Apakah ini masalah atau proses pertumbuhan rohani? Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin memberi kesempatan untuk Anda jika saat ini Anda membutuhkan doa, Anda butuh sahabat untuk Anda curhat, Anda bisa lihat di layar ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0811 9914 240 atau melalui WhatsApp di 0822 1500 2424. Ada orang-orang yang akan siap melayani Anda ketika Anda hubungi. Dan segera kita akan berbincang dengan narasumber kita di Cahaya Bagi Negeri kali ini, yaitu Ibu Evangelis Ana Suryana. Beliau adalah seorang founder Keluarga Hati Ilahi. Shalom Ibu Ana, apa kabar Ibu? Shalom Pak Otneil, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol. Saya yakin Ibu Ana sering melihat dan mungkin hari-hari ini Ibu Ana juga melihat, wah ini fenomena jemaat pindah gereja udah kayak jadi tren gitu ya. Kalau Anda melihat sebagai seorang evangelis, apa yang sebenarnya terjadi menurut perspektif pribadi Anda? Ya, memang betul. Yang sedang terjadi perpindahan jemaat gereja, bahkan kita katakan cukup signifikan ya jumlah perpindahannya ya, sampai-sampai akhirnya ada saya mendengar satu gereja daerah ya yang kebetulan beberapa waktu lalu sempat kontak dengan kami dan suami. Di kota tersebut ada, saya tidak sebutkan gerejanya, cukup besar, dan dia bilang di daerah tersebut ya, saya katakanlah Cirebon, nggak apa-apa ya, satu kota ya, saya tidak menyebutkan nama gereja. Mereka bilang mereka sedang dalam keadaan terluka, gereja itu sedang terluka. Jadi gereja-gereja yang merasa ditinggalkan, itu mereka merasa terluka. Kenapa? Karena perpindahan jemaat mereka ya, dan juga beberapa gereja-gereja lainnya ya yang mungkin lebih kecil daripada gereja tersebut itu cukup signifikan. Jadi seperti itu, sampai akhirnya mereka merasa ada kekecewaan di dalam terhadap gereja tersebut. Seperti itu sih yang saya dengar. Dan memang fenomena yang terjadi perpindahan gereja ini yang sudah saya perhatikan itu bukan setahun 2 tahun belakangan ini, tetapi sudah beberapa tahun yang terjadi. Terutama kalau saya perhatikan itu paling parah-parahnya itu sejak pandemi COVID ya. Itu yang saya nilai. Dan kemudian dari sejak itu terus berlanjut ya sampai hari ini, bahkan semakin deras lagi nih arus perpindahannya, itu yang saya lihat sih, seperti itu Pak Otneil. Kalau Ibu Ana melihat bersama suami Anda, ini kira-kira jemaat pindah ini karena memang jemaatnya yang mau pindah, atau memang ada unsur-unsur dalam tanda kutip seperti dipaksakan untuk pindah, namun mereka menciptakan sebuah environment atau lingkungan pelayanan atau situasi suasana yang berbeda, sehingga akhirnya mau nggak mau pindah juga ini para jemaat ke gereja tersebut. Kalau Anda melihat seperti apa? Contohnya seperti di kota yang baru saja Anda sebutkan tadi. Oh ya, kalau saya teliti secara langsung ya, yang saya
dapatkan, saya lihat secara langsung tuh belum pernah ya, sampai saat ini sih tidak environment yang diciptakan mungkin pihak gereja tersebut untuk, eee, mengajak, ayo secara mungkin terang-terangan sih sampai sekarang sih saya belum melihat seperti itu sih. Cuman yang saya lihat, balik lagi saya percaya, itu ada intervensi yang sangat besar adalah justru datang dari media sosial, itu yang saya tangkap. Hmm. Karena kita lihat belakangan ini apalagi, sekarang semakin tahun kita tahu, media sosial platformnya yang menarik ya, yang dengan sistem editing-nya yang begitu wah keren, itu justru yang menjadi advertising yang sangat, besar Ya. pengaruhnya buat, setiap orang-orang yang khususnya mereka rindu untuk mencari Tuhan, untuk datang ke gereja ya. Jadi itu sih saya melihatnya seperti itu. Kedua mungkin juga untuk pengaruh lingkungan yang mungkin teman-temannya merasa dia sudah diberkati di gereja tersebut, kemudian mulut ke mulut ya, dan kemudian mengajak, itu saya percaya ada, tapi yang paling besar pengaruhnya adalah melalui media sosial. Jadi artinya perpindahan jemaat dari gereja yang lama ke gereja baru hanya karena termakan isu advertising dari sosial media ini bisa membuat seseorang yang awalnya tercermin memiliki kesehatan rohani, wah kedewasaan iman, loh kok pindah juga? Kok bisa terjadi? Atau memang ada alasan lain yang Anda bisa lihat bahwa ternyata ini alasan cukup masuk akal karena ada alasan atau hal yang lain yang menurut saya justru yang tidak sehat itu yang model kayak begini ketika mereka tidak pindah. Mereka pindah ini justru kemarin mereka sehat. Yang benar yang mana menurut Ibu? Oh ya, oke. Jadi saya bedah satu-satu ya. Jadi kalau misalnya ditemukan ada seseorang ya, yang terlihat sudah senior di gereja tersebut, sudah dewasa rohani, melayaninya di gereja sebelumnya tuh sangat powerful, tiba-tiba dia pindah ke gereja lain yang entah itu ladang yang masih baru sedang merintis atau memang sudah besar ya, saya pernah mendengar ada seorang, nggak apa-apa ya saya nggak sebutkan nama, tapi saya sebutkan posisinya adalah seorang song leader, worship leader, itu pernah terjadi seperti itu. Hmm. Tapi memang, mungkin ya untuk, sebagian besar jemaat yang pernah dilayani di gereja sebelumnya akan pasti kecewa, itu pasti. Akan, memberikan cap penghakiman lah ya istilahnya ya, bahwa kamu tuh nggak setia loh, kamu kan dibesarkan tuh di gereja ini, kenapa kamu sekarang malah pindah ke gereja sana? Ya, Dan juga pastilah akan timbul, mungkin ya yang seperti tadi saya bilang, terdengar langsung dari telinga saya, luka gitu kan, ya, ya bisa pasti. terjadi ya. Tapi ya sekarang gini, apa yang terjadi itu kan sekarang tergantung perspektif kita. Hmm. Kalau misalnya perspektif kita itu adalah, artinya gini loh, kita tidak pernah mengetahui background, perpindahan dia itu, seperti apa. Tetapi pastinya pertama kalau saya bilang sebelum kita memberikan, cap seperti itu, pasti kita harus telusuri apa, background dia untuk memutuskan pindah ke gereja yang Hmm. lain gitu Hmm. kan. Meskipun, dia akhirnya melayani dengan powerful juga, saya lihat ya, Hmm. apa maksud dari dia seperti itu. Kalau ya saya bilang lagi, kalau misalnya menurut analisa dan pengalaman saya, kalau misalnya dia pindah, dengan alasan sehat yang saya boleh simpulkan adalah karena saya percaya kita semua sebagai umat Tuhan ada panggilan di Oke. dalam diri kita setiap pribadi, dan seperti juga Abraham yang disuruh keluar dari tanahnya ya untuk menuju tanah perjanjian, saya percaya itu juga terjadi di dalam setiap kita pelayan Tuhan khususnya ya. Ya, ya. Eee, Kalau kita pandang itu bahwa dia dipanggil khusus untuk melayani di tempat itu, Hmm. ya itu mungkin bisa kita katakan positif. Hmm. Tetapi kalau misalnya ada alasan karena maaf kata, Ya. satu, bayarannya nih, kita harus Hmm. terang-terangan open up ya, Ya. jika ya mungkin, bayarannya lebih besar ya,
Atau kedua juga sepertinya exposure media di sana rasanya lebih besar supaya dia, maaf kata, Mhm, dia lebih terlihat, lebih terkenal nantinya ya kan. mhm, Nah mhm. itu kan berarti balik lagi motivasi pribadi dia ya kan. Tetapi kalau dia memang ingin di sana lebih terkenal lagi pelayanan dia, lebih besar lagi pelayanan dia, dampak pelayanan dia lebih besar lagi, tetapi dengan tujuan dia ingin memuliakan Tuhan lewat pelayanan dia, Mhm, lah saya rasa itu adalah good ya. Tetapi balik lagi ke motivasi orang tersebut. Atau yang ketiga, yang mhm. alasan yang menurut saya juga kurang baik Ya, adalah kalau dia itu mengalami kekecewaan dan luka di gereja sebelumnya. mhm. Pada gembalanya atau pelayan Tuhan di sana, dia tuh ada sebuah luka kekecewaan dan akhirnya dia pindah ke tempat yang baru. Saya menurut saya sih mungkin nggak bisa disalahkan kalau dia misalnya terluka kecewa di tempat lama dan Ya, kemudian dia pindah. I think maybe it's for dia untuk healing ya kan. ya, Tetapi ya. alangkah indahnya kalau misalnya perpindahan akibat luka dia tetap bisa berdamai dengan Ya, dirinya sendiri ya, dan juga dia tetap berhubungan baik dengan gembala dan pelayan Tuhan mhm, di gereja mhm. sebelumnya. Menurut saya itu mungkin yang tadinya terlihat dia nggak dewasa, orang-orang mencap dia nggak dewasa, tetapi pada akhirnya dia bisa switch the paradigm. Akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa dia oke, dia dewasa kok gitu, meskipun Ya. mungkin awalnya dia nggak terlihat dewasa. Jadi menurut saya itu cukup banyak ya hal-hal yang bisa kita lukiskan untuk keadaan seorang yang terlihat rohani, tetapi kenapa dia pindah. Seperti itu sih, Pak Oke. Otmil. Oke, Ya, itu kalau dari perspektif seseorang yang memang mengambil bagian pelayanan ya. Lalu ya. bagaimana jikalau ada para jemaat nih yang Oh, hari ini menyaksikan dan mendengar diskusi kita, lalu pas kebetulan lagi dalam persimpangan keputusan, apakah saya ini pindah gereja ini panggilan rohani atau memang karena saya ini ketemu dengan selera yang pas dengan saya, karena saya merasa nyaman dengan, musiknya atau dengan pembicaranya. Nah, untuk tidak terjebak dalam berpindah karena selera atau ya cuma ngikut aja, itu bagaimana menurut pengalaman Anda, Bu? ya, ya betul, menarik sekali ya kalau untuk bicara itu karena memang, banyak banyak hal-hal ya yang berbeda kondisi, berbeda mungkin, niat orang tersebut ya. Tapi saya boleh sedikit ulas menurut analisa saya selama ini Ya, kalau perpindahan dia, karena jadi saya balik lagi, sorry. Alasan orang yang menurut saya itu tidak sehat berpindah adalah dia itu pertama, dia mau cari komunitas yang cocok. mmm, Tapi cocok menurut diri dia, ya, menurut selera dia, ya, ya, pandangan dia, pikiran dia, mhm, kenyaman dia dan maunya dia. mhm, Nah itu salah satu alasan yang nggak cocok karena kenapa? Akan sangat ironis karena kita datang ke gereja, ingin pastinya mencari Tuhan dan kita ingin diri kita itu sesuainya Tuhan. Nah, kalau kita ingin menurut diri kita, sangat ironis tujuan Anda datang ke gereja itu apa? ya, Seperti itu. ya, Jadi itu salah satu yang pertama yang tidak sehat adalah jika dia datang ke gereja ingin supaya cocok dengan maunya dia. Nah, kedua adalah kalau dia ingin mencari jodoh aja. Ada loh alasan orang tuh cuma cari jodoh, misalnya gereja ini, iya, iya, waduh kayaknya katanya kurang cantik ya, kurang keren nih gitu kan. Ah, saya ke gereja sana aja kayaknya banyak nih yang mulus-mulus gitu kan. mhm, Nah, gitu. Itu iya, kan iya, iya, repot jadinya. Dan yang ketiga, kalau dia itu pengen gereja itu memenuhi maunya dia. Nah, ini yang paling menurut saya, wah agak-agak repot nih yang model kayak gini. Jadi dia ingin tuh gereja itu bisa gak nih ya kasih saya keuntungan gitu lah kan, maupun keuntungan materi atau mungkin posisi gitu kan. Karena saya menemukan ada beberapa kasus di mana orang itu gampang pindah komsel dan gereja di saat dia merasa dia tidak dipakai lagi. Ya kan, iya, merasa dia tidak diberi tempat untuk mimbar atau apa gitu ya, iya, iya, melayani, dia iya, pindah-pindah sana sini gitu kan. iya, iya, Nah iya, itu juga menurut saya kurang sehat ya, iya, karena kalau misalnya kita di tempat sebelumnya tidak dipakai, terus berpindah lagi tidak dipakai, sebenarnya kan ada sesuatu yang salah dengan, diri dia kan iya, iya. seharusnya.
Dan kemudian, alasan yang nggak sehat juga tadi yang tadi saya bilang, kalau dia akibat luka, sering gesekan dengan orang, dan waktu ditegur gembalanya dia tuh tidak terima, atau dia merasa mungkin ada iri hati di dalam gereja tersebut, temennya lebih disayang gembalanya, dipakai, itu ada seperti itu. Iya, iya, Eee, jadi dia tuh misalnya konflik lah ya, konflik dengan gembalanya itu, iya, pindah. Nah, alasan-alasan itu seperti itu tidak sehat. iya, iya. Iya, Jadi Kak, dalam berjemaat juga kan sebenarnya pada saat pindah, sebenarnya kan akan diajarkan juga tuh yang namanya konsep kesetiaan. Setia dengan Tuhan, setia dengan apa. Namun kenyataannya justru malah tidak setia juga. Hanya karena hal-hal yang sifatnya sebenarnya itu membutuhkan perspektif Alkitab yang benar. Mungkin bisa Ibu berikan gambaran atau berikan sebuah tuntunan bahwa seperti apa sih perspektif Alkitab itu kalau konsep kesetiaan dalam berjemaat itu memang benar-benar diajarkan oleh Tuhan Yesus atau diajarkan oleh gereja mula-mula. Apa yang bisa Ibu bagi? ya, betul, sangat menarik untuk dibahas untuk soal ini. Kalau menurut saya ya, kita harus tahu, kita datang ke gereja itu, kita datang mencari pribadi, satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, ya, penyelamat kita. Tetapi kalau beberapa orang, mungkin gembala atau beberapa orang rohani berpikir bahwa dengan datang ke gereja tersebut, dan kemudian dia berpindah ya, dan kemudian bilang dia tidak setia, maaf kata, menurut saya mungkin terlalu cepat untuk memberikan kesimpulan bahwa dia tidak setia. Oke. Karena kita tahu, balik lagi, kita datang ke gereja, Mm, ibadah itu untuk mencari satu pribadi Tuhan. Iya, Jadi kita tidak mencari sosok gembala, pendeta, atau mencari mimbar yang bagus, atau mencari gedung yang bagus. Meskipun mungkin ada yang tadi saya bilang motivasi-motivasi tertentu. Tetapi kalau orang tersebut adalah mencari pribadi Tuhan yang mungkin dia tidak rasakan di gereja sebelumnya, ya, saya rasa dia tetap setia. Setia mm, kepada Sang Juru Selamat yang dia memang cari. Kita iya, tidak menghakimi bahwa oh kalau dia pindah berarti saya nggak menemukan Tuhan ya di gereja lama ya. iya, Berarti ya mungkin gembalanya jangan-jangan tersinggung, oh nggak ada Tuhan Yesus nih di gereja gue gitu misalnya kan. Bukan seperti itu juga. iya, iya, Cuman perjalanan iman, proses seseorang itu untuk menemukan Tuhan itu macam-macam. iya, Seperti firman Tuhan kan berkata, ada yang menabur juga ada yang menuai, iya, seperti itu. Jadi menurut saya sangat terlalu cepat menganalisa dan mungkin maaf sedikit agak sempit pandangan kalau berbicara bahwa orang yang pindah-pindah gereja berarti dia nggak setia. Nggak setianya masalah di mana? Nggak setia sama Tuhan Yesus mm. atau nggak setia sama pendetanya? Kan ini harus Oke, dipisahkan. ya ini Ya, menarik, ini menarik. Apa yang Ibu katakan ini terjadi di sekitar kita dan ini kita buka belak-belakan. Karena betul. memang ada beberapa orang juga langsung ngomong begini, gerejanya aja, pendetanya aja tuh gembalanya terlalu sensitif. Kalau jemaatnya pindah, ya namanya juga kalau udah dapat makanan di sini nggak kenyang ya cari makan di mana kek biar kenyang. Yang penting kan saya nggak ganti makanan, kira-kira demikian ya. Jadi kalau kita simpulkan, kita sempitkan lagi untuk mendapat makna yang besar dan luas, bagaimana gereja atau para gembala itu bersikap dalam merespons seandainya terjadi fenomena itu dalam gerejanya, itu yang pertama. Menurut dari sisi Ibu Ana. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana juga setiap jemaat itu bisa merespon ketika ada hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Sementara yang lainnya berpindah, wah apa saya tetap di sini? Oh saya pindah juga deh, atau begitu. Atau langsung melakukan gerakan-gerakan untuk bisa menarik lagi. Jadi akhirnya fokusnya bisa menjadi bergeser. Apa yang menurut Ibu Ana perlu lakukan antara gereja dan juga jemaat supaya respon sikapnya itu tetap benar di mata Tuhan dan juga lebih bijak dalam menghadapi satu dengan yang lain. Karena ini kan seperti dua sisi mata uang ini, Bu. Ya betul, betul. Karena ya betul dua sisi mata uang ya, karena memang kan gereja ini kan terdiri dari jemaat dan pelayan Tuhan termasuk Mm-mm. gembalanya, betul ya? Iya. Jadi memang kalau misalnya ada fenomena tersebut ya pasti memang agak agak bergesekan lah antara satu dengan yang lain. Hmm. Nah, jadi pertanyaannya kalau sikap gembala ya untuk, seperti sedemikian ya, eee,
sebelum saya menjawab, jadi saya boleh mungkin lukiskan pandangan saya secara saya melihat, khususnya ya nih gereja-gereja di seluruh Indonesia dengan berbagai denominasi termasuk Katolik ya, saya Mhm. boleh sebutkan Katolik sekarang aja udah ada yang namanya Katolik karismatik ya Iya, kan, iya, yang puji-pujiannya juga seperti Kristen lah iya, istilahnya. Kalau dulu kan Kristen, Katolik itu kan seperti liturgi iya. begitu, kalem syahdu, oke. Jadi berbagai denominasi. Kalau saya boleh melihat gereja sebagai tubuh Kristus di Indonesia, jadi saya bayangkan adalah kita ini seperti sekolah ya gitu kan. Kita tahu sekolah itu kan nggak semua lengkap dari playgroup, Mhm, semua SD lengkap, ada SD, SMP, mhm, SMA, bahkan universitas di dalam satu lingkup sekolah dengan naungan nama sekolah yang sama. Sangat jarang ya kan, biasanya kalau playgroup ya oke, playgroup sendiri dengan nama misalnya apa, SD sampai SMP dengan nama apa, mhm. mungkin ada TK-nya lah istilahnya. Tapi kalau universitas kita tahu kan berdiri sendiri-sendiri rata-rata. Iya. Jadi saya waktu saya melayani Tuhan sedemikian belasan tahun lama dan saya diizinkan Tuhan untuk melayani banyak interdenominasi gereja. Jadi saya diberi Tuhan hikmat bahwa gereja-gereja dengan berbagai latar belakang, visi, dan cara mereka melayani ya dengan berbagai keunikannya masing-masing. Saya percaya gereja itu diberi visi khusus dan berbeda satu sama lain dari Tuhan. Kenapa? Karena saya misal contoh menyebutkan, saya tidak menyebutkan satu gereja. Misalnya gereja ini, Mhm, dia sangat terkenal dengan hosti dan minyak anggurnya ya yang katanya kalau mhm, didoakan mujarab gitu bisa mhm, menyembuhkan penyakit gitu mhm, kan. Dan memang puji Tuhan banyak yang diberkatin dan kemudian gereja yang lain yang mungkin tidak terlalu menitik beratkan anggur dan hosti yang dibawa pulang yang udah mhm, didoain, tetapi gereja ini sangat worshipnya itu keren bagus ya. mhm, Dan banyak orang diberkati dan berjumpa dengan Tuhan juga dari situ. mhm, Dan banyak lagi contoh-contoh ya. Mungkin juga salah satu lagi saya tambahkan, mungkin gereja ini kesannya kayak liturgi. Misalnya mungkin aduh kayaknya kalau anak muda masuk rasanya membosankan banget ya gitu. mhm. Tapi untuk orang-orang tertentu dia merasa diberkati di situ dan Oke. juga hidup orang itu kalau saya perhatikan jauh lebih baik daripada mungkin orang-orang yang merasa dia itu bertumbuh gitu Mhm, istilah di gereja yang lain. Jadi menurut saya setiap gereja itu punya visi misi dan juga kalau saya bilang ya partisipannya gitu ya. mhm. Jadi Iya, waktu saya melihat, seperti itu, interdenominasi dan keunikan dan visi yang saya lihat Tuhan taruh, mhm, yang berkembang dengan caranya sendiri, jadi saya mulai menilai bahwa sebenarnya gereja itu seperti sekolahnya Tuhan, gitu. Jadi mhm, kalau misalnya, balik lagi, kalau misalnya seorang gembala dia berpikir bahwa jemaat itu nggak boleh pindah, harus dari dia kecil sampai tua di situ. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah cukup memberikan ilmu, ya, ilmu rohani dan juga makanan, ya, ilmu dan makanan itu sama ya maksudnya ya, dan juga mungkin, orang itu memang benar-benar bisa menemukan cukup bahwa, "Yes, aku bertumbuh di sini, saya menemukan Tuhan dan saya benar-benar hidup saya fulfilled di sini." mhm. Nggak bisa katakan nggak ada ya satu pribadi manusia yang bisa memberikan itu semua selain Tuhan Yesus gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah kita sebagai gembala menyikapinya bahwa setiap gembala, setiap gereja ada kelemahan dan kekurangan dan kekuatannya masing-masing. Dan jadi saya melihat jika misalnya jemaat mau berpindah-pindah, seharusnya disikapi dengan legowo ya, dengan rendah hati dan juga Mmm, dengan perspektif yang lebih luas lagi bahwa oh orang ini mungkin nggak cukup nih makanannya di tempat saya gitu kan. mhm, Jadi seharusnya bahkan itu akan menjadi suatu wacana bagi gereja tersebut untuk berbenah diri, untuk lebih meningkatkan kualitas apa yang mungkin dia dapatkan di tempat sana belum ada di tempat dia. Kalau memang dia bisa mengusahakan lebih lagi ya supaya bisa kurang lebih mengejar apa yang didapat ada di luar tapi nggak ada di dia, saya rasa bagus sekali kalau dia bisa mengejar itu dan kemudian dia aplikasikan di gereja tersebut ya.
Tetapi kalau memang kapasitas gereja tersebut hanya segitu-segitu saja, maaf mungkin, visi yang Tuhan taruh ke gembalanya ya itu aja misalnya gitu. Ya menurut saya, gembala itu pun juga harus cukup, berpuas diri dan tetap setia dengan panggilan dia. Jadi, sekalipun jemaat-jemaat mungkin berpindah ke sana kemari, tapi kita harus bersyukur bahwa, saya selalu katakan, saya pernah katakan kepada seseorang, kalau kamu pindah ke gereja yang mungkin kamu rasa lebih besar, lebih keren, lebih wah, lebih Ya, asik, jangan pernah menjelekkan gereja lama. Kenapa? Karena kamu belasan tahun ada di situ, saya percaya ada taburan-taburan rohani dari gembala Anda yang lama ya, dan makanan-makanan yang sudah kamu cicip di tempat gereja lama kamu. mm, Baru kamu ada sampai di titik ini, kemudian mungkin kamu merasa kurang, kamu baru pindah. Jadi bukan berarti kalau perpindahan kita bisa bilang jelek gereja saya dulu mah begini dan kita kemudian melakukan penghakiman, cap dan lain sebagainya. Menurut saya jemaat seperti ini agak-agak kurang etis ya menurut saya. Karena kan Anda bisa mengenal Tuhan Yesus ya mungkin di titik Anda mungkin sudah bisa jadi pelayan Tuhan, kemudian melayani tempat lain. Toh Anda bisa melayani kan justru pasti ada gemblengan-gemblengan dari gereja lama Anda. Itu mm, yang saya pernah pesankan dan selalu saya pesankan untuk setiap orang yang memang mungkin ya, ingin merasa pindah ke gereja lama karena dia merasa kurang. Kurang ya, apa? Kurang ilmunya, maksudnya rohaninya ya, mm, kurang pertumbuhannya itu. Tetapi sekali lagi balik kalau perpindahannya adalah karena alasan-alasan yang nggak sehat tadi, salah mm, satunya karena luka, konflik, kecewa, menurut saya dia juga harus berubah seperti itu. Karena mau nyaman, mau semua orang ngikutin dia. ya, Nah itu sih memang harus dia sih yang berbenah diri menurut saya. ya. Jadi Em, gembala menyikapi dengan legowo. ya. Ya. Nah, ya, dengan legowo, saya punya dan seringkali ngobrol nih Bu dengan sesama gembala, lalu kemudian dia bilang, aduh aku kehilangan jiwa lagi nih. Saya bilang, kehilangan jiwa lagi maksudnya gimana? Iya jemaatku pindahnya nggak satu dua orang, tapi pindahnya langsung 3 komsel, pindahnya berbondong-bondong. Kalau saya melihat apa mungkin Tuhan menuntun kamu ke musim baru dalam pelayanan kamu. Lalu jawabannya begini, bukan masalahnya, masa kalau misalnya menuntun ke musim yang baru dengan cara etis sih nggak apa-apa. Tapi kalau ditungguin di depan pintu gereja saya, diajak makan siang tiba-tiba, bahkan berani mengatakan kamu di gerejamu, gembalamu bisa kasih apa kalau kamu pelayanan. Oh ya, kalau di gereja ini kamu tuh dapat fasilitas ini. Itu bagaimana? Lalu saya berdiam dan saya bilang begini. Selama kita berteman, saya nggak pernah nanya berapa banyak jemaatmu. Kamu mau tahu kenapa? Karena bagi saya seorang gembala itu bukan mencari berapa banyak jumlah jemaatnya, menunjukkan bahwa dia sukses. Karena kesuksesan seorang hamba Tuhan dan gembala adalah bukan memperbanyak jiwa untuk penuh dengan memindahkan, tetapi dia muridkan dengan kualitas yang menunjukkan betapa besar rasa kesetiaan itu dengan pertumbuhan yang signifikan, bukan dari jumlah, tetapi dari pertumbuhan rasa kesetiaan. Rumah tangganya pecah, bisa setia tetap bertahan. Dalam pergumulan tetap setia mencari Tuhan, tetap setia mampu bangun pagi. Nah, dari pengalaman Ibu, kira-kira lebih cocok mana? Yang lebih tepat kalau ada yang bertanya. Gereja kehilangan jiwa ketika jemaat itu pindah, atau ini sebenarnya ada musim baru di dalam pelayanan gereja ini dengan dipindahkannya jemaat, walaupun prosesnya itu manusiawi banget. Menurut Ibu Kalau ya, mana yang ya, lebih tepat? ya, kembali lagi kita akan melihat dari sudut, rohani maupun ya sudut yang lain. Jadi kalau menurut sudut rohani mari kita pastinya, gembala yang mengalami hal seperti itu, saya pastinya kalau boleh saya sarankan ya, itu pasti harus duduk diam di, kaki Tuhan lagi untuk apakah, dia harus dapat konfirmasi. Hmm, Betulkah dia sedang dipersiapkan Tuhan untuk musim yang baru? Atau mungkin kedua,
ada sesuatu yang mungkin dia secara pribadi dan di dalam pelayanan dia, ada yang Tuhan pandang nggak beres dan harus dibereskan. Karena saya percaya segala sesuatu itu akan digoncang oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang tidak kuat dasarnya itu pasti akan sangat mudah rubuh ya. Contoh misalnya waktu bangunan yang dari dasar pasir akan waktu badai ombak datang itu pasti akan langsung segera bergeser dan runtuh rumah itu. Ya. Demikian saya percaya itu diaplikasikan juga kepada gereja-gereja Tuhan. Nah, kita tahu bahwa gereja-gereja Tuhan dibangun ya, saya tidak menghakimi tetapi check and recheck. Betulkah gereja itu memiliki fondasi yang kuat di dalam Kristus? Apakah gereja itu dibangun selama ini karena ego, karena kemudian bergeser kepada untuk kepentingan pribadi, Iya. yang kemudian banyak jemaat juga merasakan tidak ada impact atmosfer yang baik di dalam gereja tersebut, yang kemudian lama-lama fondasi tersebut semakin runtuh, dan akhirnya waktu ada fenomena seperti ini, di mana medsos sekarang sangat luar biasa, dan akhirnya fenomena ini terjadi, badai perpindahan itu terjadi. Nah, saya percaya sesuatu yang kuat di dalam Kristus itu nggak akan mudah tergoncangkan. Jadi balik lagi, kalau jika ada fenomena seperti ini, memang bagi setiap gereja saya boleh sarankan ya, untuk pertama benar-benar itu datang kepada Tuhan untuk bertanya akan apa yang visi apa lagi, atau memang ada sesuatu yang mesti dibenahin. Karena saya juga melihat bahkan satu gereja yang saya contoh, saya ngomong satu aja contoh, gereja besar loh ya. Memang terjadi waktu awal dia cukup besar di zaman sebelumnya lah istilahnya ya. Kemudian belakangan semakin turun jemaatnya, dari yang 1.000 akhirnya menjadi cuma 200 gitu, dan cabang-cabangnya semakin banyak ditutup dan semakin sepi, dan komsel-komselnya yang tadinya juga banyak semakin hilang domba-dombanya. Dan setelah saya teliti dan saya dengar langsung ya, itu memang terjadi ada goncangan di dalam kepemimpinan gereja tersebut. Nah, itu kan saya percaya kalau kepemimpinan itu adalah salah satu dasar yang penting di dalam sebuah gereja secara rohani, bukan bangunan ya, secara rohani. Oke. Nah, itu ada pasangan, jadi itu juga akan menyebabkan akhirnya ya perpindahan tersebut akan terjadi gitu. Oke, berarti kita harus juga mengingatkan rekan-rekan hamba Tuhan ya. Jadi jangan lupa mengelola dengan bijak supaya pengelolaan itu bisa diperhatikan dengan benar, dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya rasa kalau misalnya orang pindah sedangkan dia sudah mengelola dengan baik, dia tidak akan merasa kehilangan. Kalau menurut saya pribadi, bagaimana dengan menurut Ibu? Dan komunikasi yang sehat, antara gereja. Jadi kalau misalnya komunikasi itu sehat, saya sih sangat yakin antara satu pemimpin yang lain, pemimpinan ini bisa ngomong gini, kemarin aku ketemu sama jemaatmu, terus aku bilang, loh kenapa kamu di sini? Sudahlah, di sini di sana sama saja, dia juga teman saya. Ayo kembali lagi. Karena itu yang saya lakukan Bu, ketika ketemu terus datang ke sini, saya bilang, loh Bapak Ibu kan biasa di sana, bukannya nggak boleh di sini, tetapi Tuhannya sama, Yesus Kristus, kitabnya sama, Alkitab, dan perbedaannya hanya kapasitas gedung, lalu kemudian mungkin gaya bicara dan gaya komunikasi. Itu semua hanya teknikal, saya bilang begitu. Karena tujuan setiap gereja adalah untuk membangun organisme-organisme supaya bertumbuh dalam keteguhan iman sampai Tuhan Yesus datang. Dan itu berhasil ketika saya katakan ini. Cuman memang saya lihat di lapangan tuh komunikasi yang sehat antara gereja dan gembala itu terjadi hanya di lingkungan yang circle-nya kena di rantainya gitu. Kalau di luar itu tuh mereka kurang terbuka dalam membuka komunikasi. Dan akhirnya yaitu selalu disebabkan oleh pengelolaan dengan hatinya juga nggak sesungguh-sungguh sebagai hati yang benar-benar melayani umat Tuhan. Karena apa? Karena merasa milik saya gitu. Padahal kan gereja itu milik Tuhan ya. Jadi harusnya ya orang datang dan pergi, ya itu semua cara Tuhan untuk
mengatur segala sesuatu. Kecuali saya setuju dengan apa yang Ibu katakan tadi. Leadership-nya ya, kalau saya boleh sederhanakan, leadership-nya dari sebuah gereja itu memang harus dikelola dengan sangat baik gitu, supaya orang-orang itu benar-benar bisa setia gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau ini kayak begini terus, kira-kira akan seperti apa nasib gereja kita, Bu, sama jemaat kita? Ya, makanya kalau begini terus memang balik lagi bahwa memang Tuhan itu sedang menguji gerejanya ya. Akan gini loh, jadi memang kita tahu ya tugas iblis itu kan salah satunya adalah memecah belah. Dan kedua juga menimbulkan rasa iri hati dan kebencian. Ya, Dan kita lihat ini tidak hanya dia lakukan secara personal. Kalau personal mungkin targetnya dikit ya Pak ya. iya betul. Paling satu dua. Tapi kalau ini udah akhir zaman, jadi dia sudah langsung menyeret gereja dengan gereja. Ribuan dengan ribuan, bayangkan ini jumlahnya tuh semakin intens. Jadi pastilah akan ada rasa iri hati, kebencian satu sama lain dan rasa pecah belah. Jadi ini yang sangat memang ditakutkan untuk untuk kalau ini tidak disikapi dengan baik karena jadi keperpecahan ya, iri hati satu sama lain. Ini sangat mengerikan menurut saya. Karena kenapa? Kan kita ini di gereja akhir zaman adalah seharusnya mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan lebih baik. Nah, makanya kita harus mengerti bahwa siasat iblis adalah untuk memecah belahkan gerejanya dengan berbagai cara dan intrik. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, kalau misalnya pertama, kalau perpindahan gereja untuk memang dia bertumbuh dengan gereja yang lebih besar tersebut, ya kalau kita sikapi dengan positif, kita karena memang berpikiran bahwa ya Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya kalau dia memang lebih cinta Tuhan lewat gereja tersebut. Seharusnya gembala itu senang. Berarti maksudnya Tuhan itu tergenapi melalui mungkin bukan melalui dia tetapi melalui gereja tersebut. Tapi kalau dia akhirnya ya sebagai gembala atau pelayan Tuhan dia merasa malah dia disingkirkan, dia rasanya dia kayak dicuekin, segala sesuatunya kayak hilang sia-sia, Tuhan gak membela dia dan akhirnya timbul rasa pahit, kecewa, bahkan benci, dendam kepada gereja lain, bahkan Tuhan. Wah, itu yang tepuk tangan kan iblis. Karena dia berpikir, wah sudah tumbang nih gembala ini. Bahkan dia bisa nyeret, banyak orang loh, seorang gembala kan punya, walaupun mungkin gerejanya nggak sebesar yang saingan dia berpikir, dia pasti bisa mempengaruhi pelayan-pelayan di bawah dia. Dia bisa, ya, dan kemudian dia juga mempengaruhi jemaat dengan cara apa Pak? Yang saya sering dengar, menjelekkan. Menjelekkan gereja ini, gereja itu. Akhirnya ya terpecah-pecah paradigma itu kan. Ini yang kita sangat takutkan, dalam arti akan banyak jiwa-jiwa tersesat. Iya, saya rasa ini saatnya untuk gereja-gereja para hamba Tuhan introspeksi juga ya dari apa yang kita diskusikan ya. Jadi jangan lagi fokusnya untuk memindahkan jemaat gitu. Tetapi untuk mencari domba yang hilang, lalu kemudian mencari jiwa baru dan menjadikan mereka sebagai murid Kristus, ya kan? Jadi sinyal yang muncul itu bukan sinyal perpecahan, tapi sinyal pembaharuan dan perubahan pelayanan, betul nggak Bu? Ya itu seharusnya kalau disikapi dengan benar, saya percaya itu sih, lagi ada perubahan yang Tuhan sedang mau bikin nih. Khususnya di Indonesia ya, yang sedang terjadi fenomena ini, saya percaya Tuhan sedang memurnikan dan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baru untuk Indonesia ya. Jadi karena kalau boleh saya tambahkan, waktu saya melihat ya, kenapa sih dia pindah? Karena memang pujiannya lebih bagus, misalnya kayak tadi Pak Othniel bilang lebih bagus. Sekarang pertanyaannya gini, kalau dia merasa pujian di gereja tersebut lebih bagus dan dia merasa diberkati, sebenarnya kan gak ada salahnya karena mungkin dia menemukan Tuhan lewat pujian. Jadi artinya gereja yang ditinggalkan tersebut kan bisa berbenah diri. Apakah memang pujian dia selama ini mungkin datar-datar saja, atau mungkin maaf ada juga yang dijadikan WL-nya malah hidupnya tidak mencerminkan kasih Kristus. Akhirnya mungkin dia merasakan hadirat Tuhan tidak turun, mungkin ya. Ya itu kan juga sebenarnya ya itu salah satunya ya. Kemudian juga dengan adanya media sosial yang begitu marak, dia bisa melihat khotbah-khotbah para gembala-gembala
pendeta-pendeta ya yang dirasa sangat empower dia gitu, sangat Mhm. mengubah paradigma dia tentang Tuhan ya yang selama Mhm. ini mungkin dia tidak dapatkan di gereja lama ya. Dan kemudian dia semakin mengenal Tuhan dan dia semakin radikal, itu kan puji Tuhan. Jadi kan malah harusnya sesuatu yang positif. Nah, makanya Oke. gembala tersebut jika mengetahui alasan ini, sebaiknya kan lebih mengundang hamba-hamba Tuhan yang powerful, yang bisa memberikan api, khotbah yang powerful buat jemaatnya. Nah, seperti itu. Oke. Uh, ya, cuman Bu, mhm. ya Ya silakan lanjut dulu, Bu. Cuman gini, kalau misalnya, sekali lagi ya, perpindahan-perpindahan yang, dengan alasan, setelah dia pindah dia semakin cinta Tuhan, dia semakin giat melayani, itu yang saya lihat, misalnya positif. Tetapi jangan lupa lagi bahwa, setelah dia pindah, kembali lagi, pertumbuhan dia kan kemudian diuji lagi, apakah di gereja yang dia pindah itu ada mentoring, ada penggembalaan yang secara terpadu untuk memantau rohani dia. Nah, itu akan diuji lagi tuh, apakah gereja yang, istilahnya, besar lah ya, istilahnya menerima banyak perpindahan-perpindahan jemaat dari gereja-gereja yang mungkin lebih kecil, apakah dia punya kapasitas yang sama untuk juga bisa mengembalakan jiwa-jiwa baru ini nih, gitu. Mhm. Karena kan saya melihat lagi kembali gereja-gereja kecil tuh mungkin sound systemnya nggak seoke gereja besar. Mungkin nggak seelit, semewah ya gereja besar, tetapi saya boleh lihat mentoring dan penggembalaannya justru nggak kalah dengan gereja besar. Nah ini juga fenomena juga yang juga harus menjadi PR buat gereja yang mereka merasa besar, apakah mereka juga bisa Ya. memenuhi penggembalaan tersebut. Jangan sampai jemaatnya udah pindah, ya, udah besar, tetapi hanya terlihat di luar aja, nyanyi-nyanyi, pelayanan, tetapi sesungguhnya hidup jemaat mereka pun tidak terperhatikan dan saya banyak juga menemukan kehidupannya jadi seperti, apa ya, malah melakukan dosa nggak ada yang tahu gitu kan, Ya. tetapi, Ya. di minggu melayanin, dan datang ke gereja, nah itulah pantauan-pantauan itu apakah bisa dilakukan oleh gereja-gereja besar, kembali Ya. lagi seperti itu, Pak. Ya. Ya, jadi, saya juga mungkin mau menyampaikan kepada semua sahabat-sahabat Cahaya Bagi Negeri ya, bahwa pembicaraan ini, juga bisa mewakili perasaan-perasaan para gembala-gembala yang di daerah ya, yang saya pernah ketemu juga sampai pendetanya itu stres, sampai dia jual semua harta benda warisan orang tuanya, dan kemudian hanya untuk membeli satu layar besar, tetapi kenyataannya daya listriknya tidak, sepadan. Karena dia merasa bahwa jemaat sekarang ini kayaknya suka gereja yang layarnya tuh besar-besar di belakang. Sampai Ya. akhirnya rela untuk mengambil langkah-langkah yang menurut dia ya ini harus di langkah-langkah strategis supaya bisa mempertahankan jemaat. Saya rasa ini harus menjadi sebuah diskusi yang berlanjut di episode berikutnya. Karena jangan sampai nanti gambaran orang-orang Kristen atau jemaat-jemaat yang baru saja mengenal Kristus, mereka hanya memandang begini, oh kalau ibadah Kristen itu harus yang bintang 5, harus yang penyanyinya begini, suasananya dengan tata lampu dan apa semua begini, dengan pembicara yang terkenal di viral di sosial media. Sedangkan kalau kita bicara gereja kan kita bicara perpanjangan tangan hadirat Allah, perpanjangan tangan pengabaran Injil, perpanjangan tangan rasa pelayanan hati Bapa, dan ini yang seharusnya kita jaga, bukan dari kapasitas materi ataupun juga legalisme-legalisme yang sekarang sedang mewabah di gereja lokal di setiap pelosok Indonesia. Ya, saya rasa Ibu sebagai founder keluarga Hati Ilahi, saya tertarik tuh kalau keluarga Hati Ilahi itu, sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir, kenapa Ibu memilih keluarga Hati Ilahi dengan istilah keluarga Hati Ilahi? Oke, untuk namanya sendiri ya, kenapa Mhm. namanya seperti itu ya? Mhm. Oke, nama itu, tentunya waktu, saya dan suami, diberi visi oleh Tuhan untuk, tergerak, terdorong untuk membangun sebuah pelayanan ya, Mhm.
yang memang kami bergerak di dalam keluarga, Tuhan taruh beban itu, maka kami juga mencari sebuah nama yang cocok dengan pelayanan kami ini. Dan memang pelayanan kami keluarga, tetapi untuk harus ada satu nama yang mencerminkan, yang sesuai dengan visi yang Tuhan taruh. Nah, maka lahirlah keluarga Hati Ilahi. Karena sesuai dengan kerinduan saya dan suami, kita melihat sebuah keluarga itu ya di dalam Tuhan. Saya rindu bahwa setiap keluarga di dalam Tuhan itu sesuai hatinya Tuhan, hati ilahi. Jadi bukan hanya keluarga yang menurut pengertian diri sendiri, tetapi pasti sesuai maunya Tuhan. Nah, persis. Jadi kenapa? Akhirnya saya dapat jawaban nih. Sebenarnya kalau setiap gereja dan jemaat itu bisa memiliki rasa seperti yang Bapak dan Ibu bangun ini. Bahwa kalau saya ada di gereja ini, saya sedang dibentuk untuk menjadi organisme dengan berhati ilahi, berkapasitas ilahi. Supaya keluarga saya juga keluarga berhati ilahi, sehingga tidak ada perpecahan. Ya. Betul nggak Bu? Setuju nggak Bu? Nah, terakhir Bu, sebagai statement Ibu untuk semua teman-teman dan sahabat Cahaya Bagi Negeri, apa yang bisa Ibu sampaikan atau yang ingin Anda sampaikan supaya jikalau saat ini ada jemaat-jemaat yang sedang dalam pertimbangan pindah gereja enggak ya? Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu berikan saat ini kepada mereka agar keputusan mereka ini either pindah atau tidak adalah keputusan yang menghasilkan pertumbuhan rohani secara pribadi dan jadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan sebagai pelarian apapun latar belakangnya. Silakan Ibu. Oke. Jadi kalau kita melihat gereja itu sebagai seharusnya sebagai organisme sel di mana setiap umat Tuhan itu seyogyanya bertumbuh dan mengalami kasih dan hadirat Tuhan. Sebenarnya kita lihat banyaknya gereja-gereja lokal, gereja-gereja kecil di seluruh pelosok kota ataupun daerah itu sebenarnya bagus. Tetapi kalau organisme sel-sel kecil ini akhirnya semakin nggak ada dan mulai melebur menjadi sesuatu organisme yang besar yang tadi saya katakan, apakah ada mentoring, kapasitas mentoring dan penggembalaan di tempat yang besar itu? Kalau tidak, hanya perkumpulan besar saja tetapi kopong di dalam ya, karena nggak ada penggembalaan itu, kekuatan rohani itu, ya menurut saya ini juga sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin dari gereja dengan entah alasan apapun deh, mau kecil, nggak keren atau apapun, kemudian pindah ke gereja yang dia rasa lebih keren, besar dan apa, nasihat saya, pesan saya adalah gini, pastinya tetap berdoa. Kedua, Anda lihat dulu profil dari gereja tersebut. Sungguh-sungguh apakah memang hamba Tuhan itu memang mencerminkan apa yang Tuhan sampaikan ya. Jadi jangan terbuai dengan kerennya penampilannya di media, tapi kita sungguh-sungguh melihat sosok profil gembala tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga pastinya kita harus jika misalnya mau coba-coba, oh iya saya mau coba-coba dan dirasa nyaman nih, dirasa bertumbuh nih gitu. Nah, kalau saya sarankan boleh memberkati gereja lamanya supaya gereja lama itu tetap bisa mendapatkan berkat daripada apa yang sudah Anda dapatkan di gereja baru. Itu sih menurut saya sih. Iya, iya. Iya, itu hal yang sangat relevan dan aplikatif sekali yang Ibu sampaikan tadi. Karena rata-rata ketika orang sudah pindah lupa dengan tempat di mana ia kali pertama dibentuk dan bertumbuh. Terima kasih Bu, apapun yang menjadi perbincangan kita hari ini bukan bicara mengenai menyalahkan dan menghakimi satu dengan yang lain. Tentu kita sepakat ya Bu ya, bahwa kita sedang mencari solusi dan titik terang supaya gereja juga jangan terlalu sensitif. Jemaat pun juga belajarlah untuk setia sekalipun dalam keadaan tidak nyaman. Karena sama seperti salib Kristus juga menerima salibnya dalam situasi yang di luar kenyamanannya. Jadi sebenarnya ya apapun itu situasi dan kondisinya, kalau kita ada di satu gereja, biarlah kita hanya melihat Kristus saja dan jangan melihat yang lain. Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan? Sangat setuju, tapi juga saya boleh tambahkan boleh. untuk jemaat, kalau untuk gembala-gembala,
saya sebelum online Zoom dengan Pak Otnil ini, saya tiba-tiba sebelum ini Tuhan ingatkan saya di sebuah kitab, Alkitab maksudnya, di Hagai 1 ayat 7 sampai 11. Saya tidak akan Boleh. bacakan karena Iya. mungkin boleh baca atau Boleh, enggak? boleh, silakan Bu, boleh. Oke, Silakan, di sini kita untuk bebas, silakan. siap. Buat gembala-gembala ya, kita diingatkan di kitab Hagai 1 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Di Hagai 2 ayat 3 sampai 6 saya teruskan sedikit. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Di ayat 7 dan 10, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke. Jadi, yes. Ya, Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf waktunya sudah ya. maksimal. Untuk Tapi segala jadi kitab Iya. Hagai. Tapi Persatu. apa yang Ibu sampaikan tadi itu sesuatu yang akan saya yakin menguatkan setiap hamba-hamba Tuhan dan juga menguatkan setiap jemaat bahwa hati kita harus kuat di dalam Tuhan supaya tidak Amin. mudah tergoda oleh hal-hal di luar Tuhan. Oke. Yes. Terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa lagi, nanti kami undang kembali. Terima kasih, salam untuk suami. Tuhan Yesus memberkati. Sukses untuk pelayanannya bersama keluarga Hati Ilahi. Yes. Tuhan Terima berkati. kasih. Perpindahan gereja bukan selalu cerita tentang masalah. Karena bisa jadi itu adalah bagian perjalanan pertumbuhan rohani seseorang. Namun apapun keputusannya, biarlah dibuat dengan motivasi yang murni. Bukan karena sakit hati atau karena keinginan ya untuk sekedar nyaman. Nah, sebelum Anda memutuskan untuk pindah gereja, cobalah bertanya kepada diri sendiri sambil letakkan tangan di dada. Apakah saya sudah berdoa selama ini? Dan mencari bimbingan Roh Kudus? Apakah saya sudah berdamai dengan pihak yang pernah melukai saya? Atau sudahkah saya minta nasihat dari seseorang yang sesungguhnya dia adalah pemimpin rohani saya, gembala saya saat ini? Dan yang paling penting, apakah perpindahan saya ini akan membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menjauh? Gereja bukan klub komunitas dan tidak boleh jadi klub komunitas. Tapi gereja adalah representasi dari tubuh Kristus yang dipersatukan oleh kasih karunia. Jadi pada akhirnya pertanyaannya bukan aku di gereja yang mana ya. Tetapi dimanapun aku berada, apakah aku mengasihi Kristus dan tubuhnya? Ya, aku mengasihi Kristus dan tubuhnya. Wah, itu akan menjadi jawaban yang tentunya membuat Tuhan Yesus tersenyum dan senang melihat anak-anaknya setia. Ya, tapi apapun yang menjadi komentar Anda, kalau Anda sudah melihat video ini dan Anda sudah merasa terbantu
terbuka dengan pemikiran, Anda bisa lihat lebih jernih, silakan like, silakan bagi dan tulis apapun pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa tag teman Anda juga yang mungkin saat ini sedang galau soal apakah pindah atau tidak ke gereja yang baru atau stay di gereja yang lama. Firman Tuhan hari ini mengatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Dalam kitab Mazmur 111 ayat 10. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikan like dan share video ini ke orang terdekat Anda. Dan jangan lupa subscribe channel Jawaban juga untuk memastikan Anda terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, permintaan saya jangan pindah ke channel lain. Sampai jumpa di episode berikutnya.